Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya kita bisa berada di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita. Kita akan mulai ibadah kita kali ini. Kita akan memuji Tuhan. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya bersama memulihkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya bersama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami berada di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Tuhan semua kami Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir.
bagian dari firman-Mu. Banyak Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami layak menerima sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat kita berjumpa dalam ibadah minggu. Kita bersyukur kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Kita bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 dan 2. Demikian. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Perasaan tenang selalu dicari semua orang. Untuk menghadapi masa-masa sekarang ini, kita sangat perlu ketenangan hati. Karena ketenangan itu membawa hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi sukacita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita salah untuk melangkah. Kita harus belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita merasa tenang, kita merasa damai karena kita dekat dengan Allah. Kita akan melihat ada beberapa hal, yaitu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Puji nama Tuhan. Ada sikap, ada kriteria, ada ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kehausan, kelaparan itu menjadi satu kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita melihat, karena makanan dan minuman itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang mencari kebutuhan hidup dengan cara yang tidak benar. Sehingga apa yang terjadi? Karena dengan cara yang tidak benar, sehingga menimbulkan banyak masalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan belajar mencari kebutuhan hidup setiap hari dalam kehidupan kita dengan cara yang benar. Karena dengan cara yang benar kita akan menikmati kedamaian. Dengan cara yang benar kita akan dipuaskan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama belajar mencari perkara-perkara yang benar, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara rohani yaitu mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu yaitu mencari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi satu kebenaran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang dapat kita andalkan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar
mencari kebenaran, mencari perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati, kita akan merasakan kehidupan ini dipuaskan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat hal yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Kita akan sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5. Saya bacakan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua, yaitu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah, yaitu memiliki satu kerinduan untuk bergaul dengan Allah. Kita melihat bagaimana kehidupan daripada Henokh. Selama hidup Henokh memiliki satu kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah, selalu bergaul dengan Allah. Kita akan melihat bagaimana orang yang bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah yaitu memiliki persekutuan, memiliki hubungan, memiliki komunikasi selalu dengan Tuhan. Dalam kesibukan kita sehari-hari, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pekerja swasta, bahkan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang senantiasa rindu bergaul dengan Allah dimanapun kita berada. Di dalam segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari, mari kita akan belajar memiliki kerinduan hidup bergaul dengan Allah. Ada satu komunikasi, ada satu persekutuan yang indah dengan Allah. Roh kita menyatu dengan Allah dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat hal yang ketiga, bagaimana orang yang dekat dengan Allah. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Saya bacakan demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Puji nama Tuhan. Hal yang ketiga, kita boleh melihat seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki satu perbuatan yang baik. Kita melihat bagaimana kehidupan daripada Dorcas ini, seorang anak Tuhan. Dia memiliki banyak perbuatan baik. Tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali. Sehingga pada waktu Dorcas sakit dan mengalami mati, banyak orang-orang yang sangat kehilangan. Banyak orang-orang yang menangis, merasa sedih kehilangan orang yang baik. Kehidupan Dorcas digambarkan seperti bau yang harum.
Bau yang harum itu disukai semua orang. Bau yang harum itu sangat menyenangkan. Kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Saya bacakan ayat 1a. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Puji nama Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Inilah kehidupan daripada Dorcas sebagai anak Tuhan. Dia memiliki banyak perbuatan baik. Kehidupannya menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sehingga pada waktu itu janda-janda pada menangis kehilangan Dorcas yang memiliki perbuatan yang baik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita juga belajar memiliki perbuatan yang baik. Salah satu contoh perbuatan yang baik yaitu kasih. Kalau kita melihat bagaimana kasih itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupan menjadi berkat itu harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi dampak yang positif. Kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Yang pertama yaitu tadi memiliki kerinduan, hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Memiliki kerinduan di dalam kebenaran. Hal yang kedua yaitu selalu rindu bergaul dengan Allah. Dan hal yang ketiga, memiliki kehidupan, memiliki perbuatan yang baik, memiliki nama yang harum, sehingga kehidupannya menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersama-sama belajar supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita akan memiliki ketenangan dan keselamatan kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita akan memiliki ketenangan dan keselamatan kalau hidup kita dekat dengan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian Hanya Dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
selamanya. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan bahwa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, kami akan merasakan ketenangan. Oleh sebab itu berikan kami hati yang senantiasa rindu akan kebenaran, memiliki hati yang rindu selalu bergaul dengan Allah, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada, dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu semua yang sudah mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.